atau tidak ada niat. Sehingga pada saat itu dikenakan pasal 351 penganiayaan. Begitu kita mendapat informasi secara valid dari media sosial ataupun dari media-media yang lain, purnawirawan, dan bukan hanya purnawirawan, sebetulnya di dalam grup-grup WA di seluruh, saya kan tergabung di grup tentara yang masih aktif, leting-leting, kemudian ada grupnya mantan tentara, ada grupnya para purnawirawan, semuanya mendidih darahnya dengan kejadian ini, sehingga ada yang memberikan saran bagaimana kalau kita mengawal kasus ini dan mempertanyakan ke kepolisian. Dalam hal ini tempat kejadian di Polsek Lembang. Sehingga kita putuskan saat itu kita kumpul di Polsek Lembang hari Minggu tanggal 21 Agustus di Polsek Lembang. Dan alhamdulillah kepolisian welcome. Hanya mungkin Kapolda memerintahkan Kapolres untuk memediasi. Jadi bukan melalui Kapolseknya tetapi Kapolresnya, Kapolres Cimahi. Dan alhamdulillah saya masih sedikit ada harapan bahwa di kepolisian ini banyak pejabat-pejabatnya juga yang masih mengikuti rambu-rambu yang sebenarnya. Nah, salah satunya Kapolres Cimahi yang saya lihat beliau sangat welcome, sangat terbuka dan menyampaikan dengan air mata. Saya melihat dengan mata batin beliau cukup ketakutannya kepada Allah itu betul-betul ada, sehingga beliau menyampaikan bahwa ini akan saya kawal dan tidak akan ada yang satu tutupin. Nah, walaupun kasusnya itu sekarang dilimpahkan ke Polda Jabar. Nah, setelah kami kumpul di sana, kemudian kami diskusi dengan Kapolres. Nah, baru Kapolres menyampaikan bahwa awal-awal kemarin 351 itu sekarang sudah mengembang 338, kemudian 340. Nah, inilah yang menyebabkan kami ada sedikit harapan. Kalau mungkin hanya 351, ya pastinya akan. Dari 351 itu maksimal hukumannya 7 tahun. 7 tahun. Kalau 338 15 tahun, kalau 340 itu hukuman mati. Dan itu layaknya kan 340 sebenarnya, karena berencana. Nah, jadi setelah kejadian itu sampai dengan saat ini kami belum dapat lagi update terbarunya seperti apa, tapi yang jelas kami berharap kita semua berharap bahwa penegakan hukum harus betul-betul ditegakkan seadil-adilnya, tanpa harus melihat latar belakangnya siapa. Masyarakat biasa sekalipun semua berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Jadi saudara sekalian, kadang-kadang memang kasus ini kalau no viral, ya kan, tidak ada tindak lanjutnya. Istilahnya apa kemarin ya? No viral, no apa gitu. Masa sih polisi selalu begitu? Kasus itu harus diviralkan dulu, baru kemudian ditindaklanjuti secara benar, kan nggak begitu harusnya ya? Harusnya semua masyarakat mau viral mau kagak itu sama di mata hukum. Pelayanannya sama. Apalagi bro yang akan bro sampaikan dalam konteks ini? Ya itu saja sebenarnya. Saya cuma hanya menyampaikan informasi itu, dan terakhir tadi yang saya sampaikan juga bahwa masih lanjutannya Sambo yang sekarang pasangannya adalah istrinya, Ibu Putri atau PC ya. Dalam pelaksanaan yang kemarin beliau juga sudah tersangka. Tapi sampai dengan detik ini dalam proses pemeriksaan kemarin kita tidak melihatnya juga di media, tidak kena kamera, tidak ditahan, alasannya tidak pakai baju tahanan, dan alasannya kurang sehat. Nah, kemudian ada anak kecil dan lain sebagainya. Nah, ini perbedaan perlakuan hukum sebenarnya. Ya cacat hukum kan begitu. Nah, kasus seperti ini yang bicara anaknya masih kecil apa semua itu udah banyak orang yang bawa anaknya ke penjara. Banyak orang yang bawa bayinya ke penjara. Bahkan untuk kasus yang tidak berat-berat amat juga ditahan gitu. Nah, ini kayak Bunda Mary di Lampung lah. Nah, lebih kurangnya seperti itu. Bunda Mary salah satu contoh, hanya membawa anak kecil yang ikut. Dan bukan dia juga. Nah, itu makanya. Tapi kan tuduhannya seperti itu. Jadi kita tentunya berharap kembali lagi bahwa saya berbicara karena bentuk kecintaan saya terhadap institusi kepolisian. Jangan dirusak sekelompok orang yang punya kepentingan. Bentuk kepedulian kita terhadap institusi kepolisian. Nah, karena apa?
kepolisian pilar bangsa, saya bilang. Kalau proses hukum, penegakan hukum tidak berjalan, maka negara ini pincang. Dan akan terjerumus kita nanti semua. Itu. Oke. Jadi intinya adalah ya kalau ada perlakuan hukum tuh ya samalah ya perlakuan hukum. Jangan mentang-mentang katakanlah dia jenderal atau istri jenderal, lalu dia diperlakukan berbeda padahal kadar kejahatannya juga besar sekali. Karena dikenakan pasal pembunuhan berencana. Betul. Ini dikenakan pasal yang kadang-kadang yang enggak gitu ya. Cuma demonstrasi, dianggap mengerahkan anak-anak, tiba-tiba ditangkap, ditahan. Ibu-ibu juga sama, ya kan? Tapi bukan istri jenderal yang membedakan kan. Jadi hukum harus berlaku sama ya. Jangan sampai kemudian ada skeptisisme di masyarakat. Memang hukum berlaku sama, orang warga negara sama di depan hukum, tapi tidak sama di depan penegak hukum kan. Betul. Bro Ruslan ya, karena udah malam, tapi good ya, yang nonton kita juga banyak, 3.000-an watching now, luar biasa ya. Jam segini, jam lebih dari jam 12. Saya akan bacakan secara sekilas komentar Sobat RH. Nanti Bro bisa komentari secara umum, lalu closing statement ya. Kasihan juga Bunda Irma Huta Barat masih nunggu dia ya. Kemudian saya bacakan dulu. Di dunia nggak ada hukum yang adil, semua ada skenario. Semoga Allah selalu memudahkan perjuangan Pak Ruslan Buton. Amin. Prof. RH, saya mau bertanya, apa yang melandaskan seorang polisi bisa cepat naik pangkat menurut persepsi? Ini nanti saya jawab ya. Sakit tapi mampu menjawab 80 pertanyaan selama berjam-jam. Ini dokter yang anggap sakit perlu diperiksa ini ya, gitu ya Pak Bu PC ya. Justice for Letkol Mubin ya. Kemudian jelas ada mafia di kepolisian, pendidikan istri Sambo aja melempem. Sebelum kerusuhan 98 ada kejadian di sekitar Halim, seorang perwira TNI diserang sampai mati oleh anak jalanan karena hal sepele. Hal tersebut sangat nempel dalam ingatan karena saya merasa akan terjadi peristiwa besar. Oke, ini soal ini ya. Buzzer mau nongol jika yang dibahas yang berbau Habib, Ustadz dan Islam ya, luar biasa ya. Suara kebenaran Pak Ruslan. Bagaimana pandangan Bang Ruslan Buton jika Undang-Undang Polri direvisi? Nanti diingatin aja ya kalau yang boleh komentari. 300 buzzer baru bangun. Kemudian squad lama. Iya, gara-gara Komnas HAM nama gue jadi si kuat. Si kuat ya. Kuat Ma'ruf maksudnya. Indonesia Crisis Research Narsum apa yang nggak jelas ya. Jepara hadir Bang RH, buka tabir KM50 ya. Kemudian no viral no justice Bang, oh ya, no viral no justice. Jadi nggak ada keadilan kalau nggak viral ya. Maju terus Pak Ruslan Buton, salam NKRI dari Jawa Barat. Kemudian KM50 tolong dong diusut Pak ya. Indonesia Crisis tagar Indonesia Darurat Keadilan. Kemudian Sambo dipecat dengan tidak hormat jadi game. Itu nggak perlu kita menghina orang ya. Pak Buton cocoknya jadi Panglima TNI. Luar biasa ya. Irjen Pol Purnawirawan Verly Sambo. Apa maksudnya? Kemudian jangan pernah berharap banyak kepada kepolisian untuk serius melakukan penegakan hukum yang adil. Silakan Bro Ruslan. Yang paling menonjol tadi yang ditanyakan tentang reformasi kepolisian ya. Reformasi dan KM50. KM50. Ya. Nah, kita tentunya berharap kepolisian dalam hal ini Kapolri harus berani melakukan satu langkah yang betul-betul nyata untuk membersihkan institusi kepolisian secara undang-undang dengan semua yang ada sekarang itu udah mungkin kebablasan dianggap orang, banyak yang perlu direvisi sehingga betul-betul fungsinya kepolisian itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Kepolisian tahun 2002. Iya. Iya kan? Pelindung, itu kita pengayom pelayan masyarakat gitu. Ya, memelihara keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, melindungi pengayoman, kemudian pelindung dan pengayom masyarakat dulu. Ya, gitu kan Mas kan baru penegakan hukum terakhir. Nah, kita tentunya berharap seperti itu sehingga kepolisian ini betul-betul murni fungsinya sebagai polisi. Nah, bukan semi militer, bukan bahkan melebihi militer. Dan satu hal, jangan sampai terkesan masyarakat kita, masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia takut
dengan polisi. Ya. Ini yang kita tidak harapkan. Polisi itu bukan ditakuti, disegani cukup. Itu terhormat, berwibawa. Tapi kalau ditakuti kan serem, mengerikan. Dan tentu kita berharap Kapolri juga dalam membenahi ini memberikan ruang kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memberikan masukan, jangan dimusuhi. Yang memberikan informasi, jangan dianggap itu adalah bagian daripada musuh untuk menjatuhkan, tidak. Ini adalah bagian daripada pembenahan. Pembenahan supaya introspeksi. Indonesia. Nah, polisi ini miliknya rakyat Indonesia, miliknya bangsa Indonesia, bukan miliknya seorang Kapolri, bukan lagi miliknya Sambo. Nah, polisi ini miliknya bangsa, sehingga kita harus menyelamatkan, harus kita sepakat untuk menyelamatkan kepolisian, karena polisinya sekali lagi miliknya bangsa. Oke. Closing statement. Ya, saya ulang kembali sekali lagi, yang saya sampaikan, saya berharap untuk Kapolri. Sorry, KM 50 belum tadi? KM 50 belum ya? Oke, saya ulang ya. KM 50, ini sebetulnya kalau saya mau lihat, jujur aja, ya mirip-mirip dengan kasusnya Sambo. Mirip sekali. Skenario-nya sama. Nah, tinggal nanti kita semuanya berharap kembali lagi untuk pemerintah, kemudian DPR, kepolisian berani mengambil langkah. Kalau mereka tidak berani mengambil langkah, kita jadi ragu. Ini kemana arahnya hukum kita? Kemana arahnya hukum kita? Jadi, tapi titik terang untuk itu akan dibuka kembali sudah mulai terbuka pintunya. Karena udah banyak yang menyuarakan, sehingga di DPR juga udah mulai bersuara, tapi tinggal kita melihat langkah konkretnya seperti apa. Closing statement. Baik, terima kasih. Saya secara pribadi menyampaikan salam hormat untuk Kapolri atas keberaniannya kembali kemarin mengungkap kasus Sambo dan mengatakan bahwa Sambo adalah seorang tersangka. Kemudian tentu tidak hanya sampai di sini, kita tentunya berharap bahwa institusi kepolisian harus betul-betul menjadi polisi negara Republik Indonesia. Jadi kepolisian itu miliknya rakyat Indonesia, miliknya bangsa Indonesia, yang tidak disusupi oleh mafia-mafia hukum, mafia-mafia peradilan, mafia-mafia perjudian dan lain sebagainya. Itu harus berani kita benahi, sehingga yang kita harapkan polisi Republik Indonesia ini adalah polisi miliknya rakyat Indonesia, miliknya bangsa Indonesia. Demikian yang saya harapkan. Kemudian satu hal lagi, saya ulang lagi yang saya sampaikan tadi, bahwa jangan sampai institusi kepolisian menjadi institusi yang horor, yang menakutkan, yang seolah-olah mengerikan orang berhadapan ataupun berurusan dengan kepolisian. Itu harus dihapuskan, karena apapun bentuknya, polisi adalah humanis. Itu saja, itu bagian daripada kecintaan dan kepedulian saya terhadap institusi kepolisian, sehingga kepolisian kita menjadi kepolisian yang profesional. Terima kasih. Ya, saudara sekalian, itu tadi dari Ruslan Buton ya. Sudah mulai error ya karena sudah dini hari, tapi luar biasa ya semangatnya ya. Dan juga terima kasih tadi kepada Yunda Irma Huta Barat ya. Inang Irma ya, Inang Yunda Bunda ya, dan juga Bro Ruslan Buton ya, yang ditemani istri tercinta di sini. Itu saja saudara sekalian, nanti kita akan update lagi hal-hal baru ya, dan ide-ide baru, mudah-mudahan podcast atau